Nah, rekan-rekan, kali ini saya mau mencoba membahas pertanyaan dari beberapa peserta menanyakan begini, bagaimana sih caranya supaya kita bisa memerintahkan AI atau ChatGPT untuk membuatkan presentasi ya, atau slide PPT atau juga bisa menggunakan Google Slides. Pertanyaannya gimana dan bisa tidak sih sebetulnya? Jadi gini, jadi sebelum saya menjawab caranya, ada beberapa kondisi pernah mungkin ya rekan-rekan langsung request atau langsung prompting meminta ChatGPT untuk buatkan dong file PPT-nya gitu kan. Nah, di kondisi ini ada pengguna yang dia mendapatkan jawaban bahwa si ChatGPT bisa, alias kita bisa download file PPT. Tapi di satu kondisi juga mungkin ada rekan-rekan yang pernah mengalami si ChatGPT menjawab, maaf saya tidak bisa menghasilkan file PPT secara langsung. Nah, gitu kan. Nah, dua kondisi ini sebenarnya depends, tergantung dari beberapa faktor lah, mulai dari seberapa kompleksnya PowerPoint atau isi dari slide yang rekan-rekan request, atau yang kedua masalah token atau masalah limit. Nah, masalah limit sebelumnya sudah saya bahas ya di beberapa kesempatan di workshop atau mungkin di video-video sebelumnya, jadi mungkin bisa dipelajari sendiri. Nah, sekarang saya mau menjawab sebenarnya bisa atau tidak gitu kan. Ada triknya. Nah, ini sekarang saya mau bocorkan triknya. Jadi di layar rekan-rekan, jadi saya juga akan mendemokan gimana sih caranya bikin. Nah, di sini dalam konteks ini saya akan mencocokkan, saya request ke ChatGPT, di mana di sini kalau rekan-rekan lihat, saya menggunakan Subsdaily AI ya. Di sini saya menggunakan Subsdaily AI untuk prompting. Jadi kalau rekan-rekan yang mungkin belum pakai Subsdaily AI, mau pakai Subsdaily yang sorry, maksudnya mau menggunakan ChatGPT Plus pun juga boleh gitu kan. ChatGPT Plus di chatgpt.com tuh caranya jadi sama. Nah, dalam konteks ini saya request ke AI yang sudah saya custom, yang sudah saya train. Saya udah kasih nama Bella, gitu kan. Saya di sini request dia sesimpel pertama bertanya dulu, apa aja sih model AI yang ada. Jadi saya ini meminta Bella untuk nanti buatkan presentasi mengenai jenis-jenis model AI yang sekarang ada di dunia ini apa aja. Nah, gitu kan. Sesimpel ya seperti ini. Prompt saya jadi prompt singkat. Saya bertanya model AI apa saja, coba sebutkan semuanya. Nah, seperti biasa, mungkin kalau rekan-rekan sudah mengikuti workshop saya atau sudah menyimak video, saya selalu menyarankan kalau prompting itu jangan pernah langsung memberikan perintah, gitu ya. Tapi kita bisa membuat dulu satu introduction, satu percakapan pembuka. Yang tujuannya adalah untuk ngetes dia dulu. Kalau kita memerintahkan buatkan presentasi mengenai apa aja sih isi atau apa aja sih jenis-jenis model AI di dunia misalnya. Nah, sebelum kita perintahkan, ini kan kita biarkan dulu dia menjawab. Gitu. Nah, akhirnya dia menjawab kan di sini. Dia menjawab, ada model AI komersil, ya seperti ini yang rekan-rekan lihat ya, ada GPT, gambar, lalu ada juga model AI open source seperti TensorFlow, PyTorch, dan lain-lain. Oke, dia jawab lengkap dan lain-lain. Nah, setelah itu akhirnya baru saya perintahkan. Sekarang dari jawaban kamu, coba buatkan slide presentasi berjumlah 10 slide. Nah, jadi rekan-rekan bisa ikuti dulu prompt saya. Jadi kita tentukan jumlahnya berapa slide yang menjelaskan secara rinci masing-masing model AI tersebut. Nah, di sini fokusnya. Di sini kita akan memerintahkan si ChatGPT bukan langsung to the point buatkan presentasi, tapi buatkan Google Apps Script. Nah, Google Apps Script itu apa? Nah, mungkin ini penjelasannya kalau detail saya nggak terlalu panjang. Intinya gini, Google Apps Script itu adalah sebuah kode pemrograman yang nanti bisa kita eksekusi di ekosistemnya Google, atau kalau di sini kan pasti sudah familiar dengan Google Drive atau Google Docs ya, atau Google Slide juga. Dan nanti saya akan ajarkan. Intinya perintahnya seperti ini. Buatkan Google Apps Script-nya yang lengkap dan jangan sampai error ketika dieksekusi. Nah, gitu. Jadi di sini ditambahin, buatkan Google Apps Script jangan sampai error. Jangan gunakan placeholder. Nah, placeholder itu apa? Nah, nanti saya jelasin lah. Intinya rekan-rekan bisa ikuti ini. Nah, setelah itu kira dia respons. Oke, saya akan bantu buatkan Google Apps Script untuk slide presentasi menjelaskan secara rinci tentang model AI. Nah, akhirnya dibuatkan scriptnya, codingnya, gitu ya. Nah, rekan-rekan nggak perlu pusing. Ini nanti caranya adalah tinggal kita copy aja. Dan di sini kalau pakai Subsdaily AI, ini tinggal di copy, atau nanti kalau rekan-rekan ada yang pakai ChatGPT sama codingnya itu bisa di copy aja tinggal. Nah, bahkan di sini juga ada petunjuknya, langkah-langkah menggunakan scriptnya. Buka Google Slide, klik alat, dan lain-lain. Nah, kalau di sini saya menjelaskan cara yang paling cepat. Nah, langkah pertama adalah setelah rekan-rekan copy dari codingnya,
Oke, kita copy ya. Rekan-rekan langsung buka browsernya. Oke, buka browsernya. Nah, di sini saya langsung akses, ketik aja script.google.com. Persis seperti saya tunjukkan ini. Nah, gitu. Nah, dan pastikan email yang digunakan atau akun Google yang digunakan adalah akun yang mau digunakan untuk bikin PPT tadi. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu rekan bisa klik di project di sini. Klik di project di sini. Nah, klik aja. Nah, ini kan adalah tampilan code editor. Oke. Nah, ini saya ajarkan memang agak sedikit teknis, tapi ini cara termudah dan rekan-rekan nggak usah pusing gimana cara coding nggak. Nah, di bagian ini, di bagian code ini, atau di bagian ke project ini ya, di bagian ini, rekan-rekan bisa ganti nama, eh, misalkan buat slide misalkan. Nah, gini ya, tinggal di rename aja, jadi oke. Lalu di bagian code JS ini dibiarin. Nah, di bagian sini, di bagian isi coding ini, rekan hapus saja. Nah, lalu diganti dengan di paste aja coding yang tadi sudah kita copy, yang dari Search Daily AI atau dari ChatGPT. Nah, ini tinggal dipaste aja seperti ini. Oke, ini kan rekan lihat ya, ini kan sebenarnya adalah isi-isinya dari setiap slide-nya, dari presentasinya. Nah, nanti ke depannya rekan-rekan bisa lakukan editing mandiri. Nah, saya akan lanjutkan eksekusi dulu. Nah, setelah kita paste, di sini ada icon save, ini diklik aja, save project. Nah, setelah save selesai, langsung bisa kita run. Run ini dia akan eksekusi kodenya. Nah, jadi ini tinggal saya klik. Nah, waktu kita klik run pertama kali, biasanya nanti akan muncul pop-up. Pop-nya itu adalah pop-up-nya itu meminta, jadi dia akan meminta izin dulu. Kita atau script ini bisa nggak mengakses Google Drive kita atau file-file kita. Nah, caranya adalah ini. Nah, ini kan dia authorization required. Ini tinggal diklik review permissions. Oke. Nah, lalu tinggal dipilih email mana yang nanti akan rekan-rekan pakai gitu kan. Jadi kalau saya ini ya email Search Daily, saya klik. Nah, lalu kalau muncul seperti ini, rekan-rekan jangan khawatir, jangan klik back to safety ya, tapi klik aja ini advance. Nah, oke. Lalu di paling bawah, klik aja go to nama file yang tadi. Jadi file yang tadi sudah kita rename tadi ya, sudah kita ganti namanya. Ini tinggal diklik. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini muncul, tinggal klik allow aja. Ini allow. Nah, oke. Nah, kalau sudah, dia langsung akan eksekusi. Nah, kita lihat. Nah, di sini dia langsung presentasi berhasil dibuat URL-nya. Nah, cara selanjutnya adalah kalau mau lihat isinya, tinggal rekan-rekan copy aja ini. Oke. Lalu buka new tab di browser, tinggal di paste aja langsung di open. Nah, presentasinya itu langsung jadi lengkap. Jadi mulai dari judul sama isi-isinya. Nah, di sini ya. Jadi kalau sesuai request tadi, saya kembali lagi. Di sini saya requestnya adalah 10 slide. Oke, di sini tinggal kita lihat dia bikin berapa slide. Dan ternyata benar ada 10 slide, kan? Plus judul dan isinya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, bisa nggak kalau misalkan ini kita kasih desainnya, kita kasih warna misalkan? Bisa. Jadi tergantung dari prompt-nya di awal. Jadi kalau saya balik lagi sini kan, nah ini kan tadi saya sudah bilang prompt saya ini sederhana gitu. Kalau misalkan saya tambahkan di sini, gunakan jenis fontnya, misalkan Tahoma misalkan, size fontnya untuk title misalkan 30 pixel, lalu untuk bodinya atau isi presentasinya misalkan hanya 22 misalkan. Nah, gitu kan. Lalu gunakan background dengan gradasi warna ini atau kita kasih kode warnanya gitu kan. Nah, jadi beberapa hal teknis bisa kita input di dalam bentuk kalimat gitu. Nah, jadi seperti itu, silakan dicoba. Nanti kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan ke saya gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin, kalau tadi kan Google Slides, bisa nggak Mas kalau untuk PowerPoint? Untuk PowerPoint bisa. Nah, jadi kebetulan di sini saya juga setelah ini tadi saya langsung promo selanjutnya gitu. Nah, sekarang coba buatkan VBS script untuk PowerPoint. Nah, sama-sama pakai script, bedanya adalah kalau tadi Google Apps Script, kalau untuk Microsoft PowerPoint kita gunakan namanya VBS script. Nah, jadi rekan-rekan ikutin aja nanti promnya seperti ini. Dan sama dia langsung buatkan scriptnya, dan di sini bahkan sudah ada langkah-langkahnya. Nah, di sini saya nggak bisa mendemokan Microsoft PowerPoint gitu kan, karena di laptop saya memang tidak terinstall PowerPoint, karena saya dan tim biasanya memang kita buat presentasi, buat docs atau Excel itu biasanya langsung di Google Drive, Google Slides, Google Sheets sama Google Docs. Nah, jadi rekan-rekan silakan coba aja, di sini ada langkah-langkahnya, atau nanti dari hasil prompt itu pasti biasanya ada langkah-langkahnya. Nah, ini seperti ini.
Lalu sama seperti tadi, nanti skripnya tinggal di copy, langsung dieksekusi di PowerPoint. Nah gitu, jadi silakan dicoba, nanti kita diskusikan di grup atau bisa langsung chat admin atau chat saya juga boleh. Begitu. Jadi oke, silakan dicoba. Terima kasih.